Suzuki adalah produsen Jepang. Ya, jangan salah, Suzuki adalah produsen yang berasal dari Jepang. Walaupun motornya sekarang India banget, tapi Suzuki bukan punya India. Menariknya, fenomena Suzuki India ini sebenarnya terjadi di beberapa negara aja, termasuk Indonesia. Jadi nggak semua negara mengalami fenomena India ini. Misalnya di Taiwan. Diketahui Suzuki Taiwan adalah salah satu negara yang tidak melakukan import motor secara CBU dari India. Dan alasannya karena Taiwan memiliki regulasi yang cukup ketat terhadap motor CBU. Makanya kalau motor Suzuki di Taiwan benar-benar berbeda dan terlihat lebih menarik daripada apa yang biasa kita lihat di Indonesia. Dan salah satunya tentu aja Saluto. Ya, Saluto adalah motor Suzuki yang menjadi mimpi oleh kebanyakan orang Indonesia. Apalagi versi terbaru baru aja meluncur beberapa hari lalu. Makin-makin orang Indonesia berharap kalau motor ini bisa masuk ke Indonesia. Namun sayangnya karena regulasi yang ketat, Saluto hampir mustahil dibawa ke Indonesia. Apalagi pasar Suzuki di Indonesia bisa dibilang sangat kecil jika dibandingkan produsen Jepang lainnya. Kemudian selain Saluto, ada juga Suzuki Sui. Motor ini sama halnya seperti Saluto, cuman khusus pasar Taiwan dan dirancang oleh Taiwan juga. Dengan adanya regulasi yang ketat tersebut, ini membuat Suzuki Taiwan harus membuat segala sesuatunya sendiri. Tapi hasilnya malah benar-benar menarik. Ini berbeda seperti Indonesia, yang mana Suzuki Indonesia cuma bisa mendownload motor dari server India. Dan ini terkadang membuat fans Suzuki sedikit kecewa. Apalagi motor-motor terbaru Suzuki bisa dibilang cukup menarik saat ini. Mulai dari Saluto, Suzuki Sui, bahkan sampai yang terbaru adalah Suzuki Brookman 150. Ya, Suzuki Brookman 150 beberapa waktu lalu baru diluncurkan oleh Suzuki Columbia. Dan pada awalnya Suzuki Brookman 150 ini hanya akan dipasarkan di negara Amerika Latin dan pasar Eropa aja. Tapi beberapa hari lalu, kita akhirnya melihat berita kalau Filipina bisa kedapetan motor Suzuki Brookman 150. Jika Filipina bisa dapat motor ini, seharusnya sesama negara ASEAN, Indonesia bisa mendapatkan motor ini juga. Iya kan? Mungkin ya mungkin. Secara bisnis, seharusnya Suzuki Indonesia bisa meminta Suzuki Brookman 150 ini ke Suzuki Pusat. Tapi masalahnya adalah, Suzuki mungkin takut membawa motor ini ke pasar Indonesia. Kenapa? Bukan karena takut akan desainnya, melainkan harganya. Yang mana diketahui di Filipina, motor ini dijual dengan harga 160.000 peso atau setara dengan 48 juta rupiah. Ya, 48 juta rupiah hanya untuk sebuah motor Matic ber-cc 150. Masalahnya lagi adalah motor Maxi dengan cc 150 sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Bahkan sudah ada pemain besarnya di segmen tersebut. Misalnya Honda dengan PCX dan Yamaha dengan NMAX. Walaupun kalau dilihat pasarnya masih cukup luas, tapi tetap aja, apakah Suzuki mampu melawan dominasi NMAX dan PCX? Jangankan Suzuki Brookman, Yamaha NMAX generasi ketiga yang sudah punya teknologi turbo dan desain modern aja, kalah penjualannya dengan Honda PCX. Yang kalian tahu, desainnya gitu-gitu aja dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana dengan Brookman? Ya kemungkinan besar lagi dan lagi hanya loyalis aja yang beli, dan angka loyalis Suzuki bisa dibilang cukup kecil di Indonesia. Belum lagi selain karena brand, harga juga menjadi masalah utama. Dengan harga 48 juta rupiah, hampir mustahil motor ini bisa bersaing. Bahkan loyalis Suzuki pun mungkin akan berpikir berkali-kali lipat untuk membeli motor ini. Karena dengan 48 juta rupiah, sebenarnya kalian bisa mendapatkan motor yang jauh lebih baik secara fitur daripada Brookman 150. Sebagai contoh, Yamaha NMAX Turbo varian tertinggi. Yang mana NMAX Turbo varian tertinggi saat ini dijual dengan harga Rp46.945.000. Ya, jika kalian punya uang 48 juta rupiah untuk membeli Brookman 150 dan kalian memutuskan untuk membeli NMAX Turbo varian tertinggi, kalian masih mendapatkan kembalian. Selain kembalian, kalian mendapatkan motor yang jauh lebih menarik daripada Brookman, mau itu secara fitur, performa, dan lainnya, kecuali desainnya, karena desain preferensi masing-masing. Dengan harga yang sangat mahal ini, kita bisa ambil kesimpulan kalau motor ini hampir mustahil masuk ke Indonesia. Karena ya hampir tidak ada celah untuk motor ini bersaing dengan harga segitu. Dengan harga yang tinggi tersebut, sebenarnya apa yang membuat motor ini bisa mahal? Katanya sih spesifikasinya. Walaupun desainnya mungkin buat sebagian orang agak aneh, tapi kalau dilihat dari spesifikasinya, katanya motor ini memiliki spesifikasi di atas kebanyakan motor Matic Jepang lainnya. Yang pertama di pengereman, yang mana motor ini sudah menggunakan dual channel ABS, yang berarti rem depan dan belakang motor ini sudah disupport oleh ABS. Oke lah, fiturnya emang premium. Kemudian yang kedua ada TCS. Ya, TCS adalah sesuatu yang premium juga. Kemudian yang terakhir ada TPMS. Dan ini untuk memantau tekanan angin ban. Ya oke lah.
Selain itu, layarnya sudah menggunakan TFT full color. Oke, iya benar, premium spesifikasinya. Tapi jika mau ngomongin premium, kalau kita mau bandingkan dengan NMAX Turbo varian tertinggi nih, NMAX Turbo masih jauh lebih premium daripada Brookman 150. Bahkan ironisnya harganya masih lebih murah sedikit daripada Brookman 150. Yang bikin menarik lagi adalah Brookman 150 ini adalah motor rebase dari motor Cina, tepatnya motor Haoju UHR 150, yang seharusnya motor Cina memiliki harga yang murah. Kenapa? Ya karena nilai produksi mereka biasanya lebih rendah. Tapi kenapa motor ini bisa sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada motor buatan Indonesia? Karena seharusnya lagi nih, motor Cina akan selalu lebih murah daripada motor buatan lokal. Tapi kenapa Brookman malah lebih mahal? Jawabannya karena standarisasi. Diketahui Haoju adalah produsen motor premium yang besar di Cina, dan Haoju ini juga menjadi basis produksi Suzuki global, dan standarisasinya akan selalu mengikuti Suzuki Jepang, yang berarti seharusnya standar material, ketebalan plastik bodi, hingga kualitas las rangka di pabrik ini akan dikontrol ketat langsung oleh insinyur Jepang dari Suzuki HQ. Jadi ya, kualitasnya tidak bisa disandingkan dengan SNI. Dan yang bikin menariknya lagi, ongkos produksi untuk merakit motor berkualitas standar ekspor Jepang diketahui jauh lebih mahal daripada membuat motor lokal Cina biasa. Sebagai contoh, kita bisa lihat part yang digunakan. Sistem rem ABS motor ini menggunakan smart modul buatan Bosch dari Jerman. Sistem injeksi dan ECU-nya menggunakan perangkat dari Denso, Jepang. Sistem lampu utamanya memakai teknologi diode premium dari Osram, Jerman. Bannya menggunakan ban performa tinggi dari Pirelli. Ya, jika dilihat dari part-part yang digunakan, partnya benar-benar premium banget. Dan diketahui juga, di Cina sendiri motor ini juga dijual dengan harga yang mahal, yaitu sekitar 15.980 yuan atau setara dengan 41 juta rupiah. Di pasar domestik Cina aja, motor ini dijual dengan harga 41 juta rupiah. Ketika masuk Filipina, yang statusnya masih CBU, sebenarnya adalah hal yang wajar kalau motor ini dijual dengan harga 48 juta rupiah. Apalagi fiturnya tidak ada yang disunat sama sekali. Namun bagaimana jika motor ini fiturnya disunat seperti yang biasa dilakukan oleh Suzuki Indonesia? Apakah motor ini memiliki harga yang lebih murah? Secara harfiah tentu aja bisa lebih murah, tapi tidak tahu seberapa parah motor ini akan disunat fiturnya. Jika kita melihat fitur yang ada saat ini, Brookman 150 bisa dikatakan menjadi motor yang spesial. Tapi ketika disunat sana-sini, sepertinya motor ini akan menjadi motor yang biasa aja. Apalagi kalau kita melihat Suzuki yang sudah mendaftarkan nama UFR 150 yang diduga kuat, ini adalah Suzuki Brookman 150 di Samsat, Jakarta. Nggak kebayang motor ini akan jadi apa kalau dijual dengan harga 20 jutaan. Tapi ya namanya juga cuma dugaan. Ketika kita melihat harga aslinya Suzuki Brookman ini di Cina dan di pasar Filipina, sesunat-sunatnya fitur, hampir mustahil motor ini bisa disunat sampai harga 20 juta kurang. Apalagi motor ini bukan berbasis dari India, yang berarti biaya importnya akan lebih mahal. Udah harga importnya mahal, jumlah importnya sedikit, fiturnya disunat, kayaknya Indonesia bukanlah pasar yang ideal untuk Suzuki Brookman 150 ini. Ya, untuk fans Suzuki, nikmatin aja Suzuki Brookman 125. Karena jika kalian berharap yang 150 masuk ke Indonesia, mungkin kalian harus berharap lebih. Tapi seperti biasa, Suzuki adalah produsen yang penuh kejutan. Beberapa tahun terakhir, Suzuki seakan-akan mau bangkrut dengan menutup banyak dealer. Tapi di tahun 2026, Suzuki tiba-tiba membangun banyak dealer. Selain itu, beberapa tahun terakhir, Suzuki motornya juga jelek-jelek banget. Tapi beberapa waktu terakhir, motor Suzuki jadi lebih menarik sedikit. Ya, kita tunggu aja kejutan dari Suzuki. Semoga aja kejutannya benar-benar menarik. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.